Baiklah, kita sudah punya 2 segmen sebelumnya yang menceritakan mengenai sampling dan rekonstruksi. Nah, sekarang item ketiga yaitu aliasing. Nah, terkait dengan aliasing ini, ya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, secara garis besar dulu ya. Aliasing ini artinya adalah sinyal yang kita sampling yang berupa jadi sinyal digital, asalnya sinyal analog, itu ketika kita rekonstruksi ternyata tidak seperti aslinya. Ya, melainkan memiliki sinyal-sinyal yang lain yang disebut sebagai sinyal alias. Jadi asalnya kayak gini, sekarang jadi kriwil-kriwil tuh. Karena itu menjadi penyebelahan dari sinyal yang kayak gitu ditambah sinyal yang gini. Mungkin ada beberapa aliasnya gitu, sehingga keseluruhannya menjadi kriwil-kriwil alias tidak sama dengan aslinya, ada distorsi. Jadi orang nggak mau biasanya ya, karena kok suara saya jadi rebek begitu, jadi jelek. Nah, oleh karena itu aliasing itu harus dihindari. Oke, supaya tidak terjadi aliasing, maka harus patuh kepada petuah Bapak Nyquist. Ya, ada sejarahnya ya, Pak Nyquist ini ada terkait dengan Pak Whittaker, Pak Shannon, ya sudah. Tapi kita anggap ini Pak Nyquist saja yang punya petuah, ya. Nah, di sini petuah beliau kita jelaskan secara matematisnya, secara grafisnya di sini, ya. Matematis yang diwakili oleh grafis di sini. Nah, petuah beliau itu adalah bahwa sinyal itu ketika sebuah sinyal analog di sampel dan sampling rate-nya, ya, frekuensi samplingnya nih lebih dari 2 kali frekuensi tertinggi yang ada dalam sinyal, maka saat direkonstruksi dengan interpolator ideal, dia akan persis seperti aslinya. Nah, itu petuahnya Bapak Nyquist ini. Fs-nya harus lebih dari 2 kali Fmax atau B, ya. Nah, atau kita menggunakan sedikit manipulasi aljabar nih di sini ya, aljabar anak SD. Nih, Fs lebih dari 2 Fmax. Ya, 2-nya pindah ke sana jadi di bawah. Jadi Fs per 2 harus lebih dari Fmax. Nah, ini dari Bapak Nyquist kita bisa jelaskan di sini. Nih, kita lihat ya sekarang. Ini adalah sinyal kita XAT, ya. Nah, ketika kita transformasikan dengan Fourier, kita mendapatkan bentuknya seperti ini. Di atasnya angka 1, normalisasi ya. Kemudian di sininya jadi ranah frekuensi, asalnya ranah waktu. Dan ini XAT, di sini X kapital, A, F kapital. Nah, di sini ada B, ya. B ini adalah frekuensi tertinggi yang ada di dalam sinyal ini, yang kita sebut juga bandwidth, ya. Nah, B atau Fmax. Nah, kita lihat kalau si sampling time-nya ini, atau 1 per sampling time, 1 per T itu adalah frekuensi sampling, Fs. Kalau Fs-nya lebih dari 2B, ini kata Pak Nyquist, Fs-nya lebih dari 2B atau 2 Fmax, maka aman. Nah, buktinya ini nih di gambar sini. Nah, kita sampel menjadi digital sehingga kita punya titik-titik ini, ya, dan kita transformasikan. Hasilnya seperti itu, ya, ada replika-replikanya. Dan replikanya ini, nih kita besarkan. Replikanya ini adalah di setiap Fs. 2 Fs, 3 Fs, sampai tak berhingga. Kemudian ada juga di sini ya mirrornya, minus Fs, minus 2 Fs, dan lain-lain. Kita akan perhatikan dari 0 sampai ke Fs saja, ya. Nah, lihat di sini jangan lupa di ujung sini kan B nih. Ya, maksimum frekuensi yang ada di dalam sinyal nih B ini. Cuma tidak ditulis di sini ya. Nah, saya tunjukkan di sini dengan panah biru. Di sini tuh B. Tuh, gitu ya B. Kemudian
karena di sini Fs tempat replika. Nah, di sini tentu saja antara 0 dan Fs dibagi 2 itu ada Fs per 2. Nih, ini di sini ya, Fs per 2. Nah, kalau Fs per 2-nya lebih besar daripada B nih. B kan lebih dekat ke 0 nih, ya. Katakanlah kalau frekuensi saya ini tertingginya 20 kHz, 20 kilo di sini, maka B-nya 20 kilo. Nah, kalau saya menggunakan sampling rate atau sample rate menggunakan CD audio 44100 atau yang sekarang menggunakan MPEG-4 audio 48.000, maka di sini 48.000. Fs per 2-nya 24.000, 24 kilo. Nah, B-nya 20, Fs per 2-nya 24 kilo. Jadi aman ini karena maksimum frekuensi saya 20 kilo, sementara batas amannya Fs per 2-nya 24 kilo. Jadi ini aman, tidak akan ada alias. Ya, nanti ketika ada alias itu kalau melanggar, nah B-nya ada di sebelah situ, ya. Kalau ada di sebelah sini kan, ini juga ke sebelah sana mirrornya, ya. Begitu. Jadi akan terjadi alias. Oke, mari kita lihat sekarang yang terjadi alias. Nah, yang di kotak merah ini nih, ini terjadi alias nih. Ya, kita yang kotak merahnya saja. Nah, aliasing terjadi jika selain yang nurut tadi, yaitu Fs-nya kurang dari 2F max. Ya, sesimpel itu saja, ya. Atau Fs per 2-nya kurang dari F max. Nah, ya kalau ini Nyquist rate kan Fs per 2 harus lebih. Kalau ini kurang. Nah, ini sama ini semuanya ya. Ini hitungan-hitungan kelas 5 SD lah begitu. Tanda-tanda lebih besar, lebih kecil kayak gini ya. Jadi nanti dilihat saja. Yang jelas secara grafis nih. Sekarang ya di yang merah ini yang terjadi aliasing ini ternyata sample rate-nya ini ya atau periodanya ini jarang nih. Atau frekuensi samplingnya kurang. Ya, kalau di sini kan rapat nih, ya banyak gitu di sampelnya. Kalau sekarang tukang sampelnya males nih. Sehingga di bawah dari 2F max tadi, 2 kali bandwidth, melanggar Nyquist. Nah, ini yang terjadi. Nah, ya ini sama ya dengan ini, hanya memperlihatkan di sisi ini yang berbeda. Mari kita lihat lebih besar. Nah, ketika frekuensi samplingnya kurang dari 2B atau 2F max, lihat. Maka sekarang Fs per 2 di sini. Nah, B-nya terjadi di sini. Ya, B-nya melewati Fs per 2. Atau Fs per 2-nya kurang dari B nih, karena B-nya di sini. Nah, tentu saja angka di sini lebih kecil ya. Misalkan kalau saya mensampelnya dengan hanya katakanlah ya, dengan hanya 30.000 sampel per detik, Fs per 2-nya 15.000. Nah, jadi di sini 15.000, sementara suara saya bandwidth-nya atau maksimum frekuensinya 20.000 di sini. Nah, itu akan terjadi aliasing. Nanti akan kacau hasilnya ya. Suara saya jadi aneh begitu, nanti banyak distorsinya. Nah, karena si replikanya ini nih, replikanya ke sana tuh, yang aslinya ke situ melebihi Fs per 2. Inilah terjadi hasil akhirnya jadi kayak gitu tuh ya. Kita lihat di sini. Jadi keseluruhannya sinyalnya jadi kayak gitu. Ketika kita menggunakan low pass filter ideal sekalipun, dipotong begitu segini, nah hasil akhirnya kayak gitu tuh. Nah, kayak gini ya. Jadi di ranah frekuensi terjadi aliasing,
terlihat karena ada overlap dari Fs per 2 dibandingkan dengan B-nya atau Fmax-nya ya. Nah, di sini hasil akhirnya tuh jadi kriwil-kriwil karena sinyal asli yang kayak gitu ada tambahannya ya, bisa satu atau lebih sinyal alias. Nah, begitu ya gambarannya aliasing terjadi kalau Nyquist kriteria atau Nyquist rate itu dilanggar, yaitu tidak mengikuti Fs per 2 lebih dari Fmax atau Fs lebih dari 2 Fmax. Nah, itu yang dilanggar, akhirnya terjadi aliasing. Oke, semoga sekarang sudah menjadi jelas ya bagaimana aliasing itu terjadi dan bagaimana kita harus menghindari. Menghindarinya ya ikuti saja Nyquist rate. Semakin tinggi kita sebut sebagai oversampling seperti high fidelity audio itu ya, bukan hanya 2 Fmax gitu. Kalau suara saya 20 kHz tertingginya bandwidthnya, dan sampling rate yang hi-fi itu 192 kHz. Tuh berapa kalinya dari 20 ya, hampir 10 kalinya di oversamplingnya. Oke, saya kira itu tentang aliasing. Semoga sudah jelas sekarang mengapa Nyquist rate ini perlu kita patuhi. Sudah dijelaskan di ranah frekuensinya terjadi overlap dari spektrum ya antara spektrum sinyal asli dan replikanya. Baik, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan segmen berikutnya yang akan membahas konsep secara matematis dan juga contoh soal. Sampai jumpa di segmen berikutnya.